Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap. Materi untuk pertemuan kali ini yaitu teks cerita inspiratif. Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di masa pandemi ini, kesehatan harus benar-benar kita jaga. Jangan lupa tetap mematuhi dan melakukan protokol kesehatan yaitu 5M. Apa saja itu? Memakai masker dengan baik, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini yaitu 4.12 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Lalu, apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Yaitu menjelaskan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Nah, marilah kita pelajari dulu pengertian dari teks cerita inspiratif tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inspirasi diartikan sebagai ilham atau sesuatu yang dapat menggerakkan hati untuk mencipta, mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Dalam beberapa literasi dijelaskan pula bahwa inspirasi merupakan percikan ide-ide kreatif yang timbul akibat proses pembelajaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Selanjutnya, mari kita pelajari ciri-ciri teks cerita inspiratif. Ciri-cirinya antara lain yang pertama, teks yang menginspirasi memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua, teks yang menginspirasi biasanya memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Ketiga, selain temanya, teks inspirasi juga memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, teks yang menginspirasi juga memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Misalnya, hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Yang kelima, teks yang menginspirasi termasuk jenis teks naratif karena menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapa saja untuk membaca cerita. Yang keenam, teks yang mengilhami umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Untuk selanjutnya, marilah kita mempelajari unsur-unsur intrinsik teks cerita inspiratif. Antara lain yang pertama, tema. Tema merupakan topik yang mewakili isi cerita. Tema dapat berupa cerita mengenai keluarga, percintaan, persahabatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu alur atau jalan cerita. Antara lain ada 3 macam, yaitu alur maju, alur yang menceritakan kisah dari hari ini ke masa depan. Yang kedua alur mundur, yaitu alur yang menceritakan masa lalu atau flashback. Dan yang ketiga yaitu alur campuran yang merupakan perpaduan antara keduanya, alur maju dan alur mundur. Yang selanjutnya itu tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pelaku dari cerita tersebut. Sedangkan untuk penokohan yaitu watak atau sifat si pelaku. Yang selanjutnya latar, ada 3 jenis yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang selanjutnya yaitu amanat. Amanat yaitu pesan moral dari cerita tersebut yang dapat kita ambil. Yang selanjutnya sudut pandang.
Sudut pandang yaitu cara pengarang menceritakan narasi atau kisahnya. Bisa jadi orang pertama, yaitu cerita yang menggunakan kata aku, atau bisa jadi orang ketiga, cerita menggunakan kata dia atau nama orang. Dan terakhir yaitu gaya bahasa atau majas, yaitu cara menyampaikan pesan secara imajinatif. Selanjutnya yaitu struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengantar cerita yang dapat berupa pengenalan latar, tokoh, atau masalah. Yang kedua, perumitan masalah. Di sini kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik atau awal masalah. Selanjutnya, komplikasi. Puncak atau inti dari cerita tersebut. Tempat kisah yang menjadi inspirasi atau masalah memuncak. Yang selanjutnya, resolusi. Di sini peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan atau ada perubahan nasib atau ada penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ditutup dengan struktur koda yang merupakan kesimpulan atau pesan moral. Kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Ada penggunaan konjungsi, kata hubung, seperti dan, atau, tetapi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalimat menjemuk setara. Yang ketiga, kalimat menjemuk bertingkat. Yang keempat, ada keterangan cara. Yang kelima, keterangan tempat. Yang keenam, keterangan waktu. Dan yang ketujuh, keterangan tujuan. Bisa kita lihat di slide berikut ini. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis teks cerita inspirasi. Apa langkah pertama yang harus kita tentukan? Yang pertama, kita harus menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Apakah tentang persahabatan, keluarga, percintaan, sosial, atau apa? Yang kedua, tetapkan sasaran pembaca. Apakah cocok untuk usia remaja, atau untuk usia anak-anak, atau untuk usia dewasa. Yang ketiga, rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, rincikan peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Dan yang keenam, susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. Berikut ini Ibu tampilkan contoh dari teks cerita inspiratif yang bertema guru. Silakan dibaca dan dipahami. Untuk membacanya silakan klik jeda. Jika sudah, selanjutnya yaitu tugas. Silakan buatlah cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaannya. Catat di buku tulis masing-masing. Jika sudah selesai, foto dan kirim via WA atau aplikasi lainnya pada guru bahasa Indonesia kalian. Apabila ada tugas tambahan yang menyusul, silakan untuk berkomunikasi dan menghubungi guru bahasa Indonesia masing-masing. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap sehat, tetap jalankan 5M, tetap belajar dari rumah, dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.